Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Saya ke Pak Arteria Dahlan ya. Tapi tadi argumentasi Anda mengatakan wah banyak menyalahi prosedur lah ya. Iya, jadi prinsipnya kita sepakat dan kita akan kawal betul dan melakukan penghormatan setinggi-tingginya terkait dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK. Apapun itu, DPR juga tidak mengenal yang namanya OTT recehan. Semua yang diyakinkan KPK sebagai suatu kebenaran, ya kita hormati. Tentunya berikan ruang bagi kita untuk melakukan pengawasan dan pembenahan. Tadi saya senang Adinda mengatakan KPK ini bukan tanpa kritik. Inilah kita harus lakukan seperti itu. KPK-nya kita kuatkan dan KPK juga kita ingatkan tidak boleh alergi akan kritik. Nah, saya ada beberapa hal. Pertama mengenai masalah kenapa tidak dilimpahkan. Kalau Tama lihat itu jelas. Ini semua terjadi di inspektorat. Saya kasih inspektorat Departemen Kementerian Keuangan lah. Begitu ada anak buahnya teman-teman pajak nakal, ya, dia lakukan tindakan sendiri. Selesai, hening. Hukuman kapok-kapok. Kalau mau tujuannya pencegahan, mau tujuannya pemberantasan korupsi yang sesuai dengan pasal 5. Ini ada contohnya di Ditjen Pajak. Sayangnya ada satu kasus, Heri namanya, diambil alih itu, udah diselesaikan sama Ditjen Pajak, udah disanksi, diambil alih, dimainkan lagi sama KPK. Ya udah diproses sama Ditjen Pajak, diambil alih. Nah ini menarik mengenai masalah Siti Fadilah. Saya katakan Siti Fadilah ini adalah Sri Kandi Indonesia, tokoh nasional, dunia internasional mengakui. Begitu klik nama Siti Fadilah, WHO itu ya, Siti Fadilah berhasil membuat yang namanya gerakan non-blok untuk komunitas kesehatan. Bagaimana membangun marwah negara kita, negara Republik Indonesia di mata dunia internasional. Siti Fadilah ini yang saya katakan juga termasuk salah satu kasus pesanan. Nanti silakan berdebat, kita juga akan hadirkan saja Siti Fadilahnya. Bayangkan ada kasus yang sudah SP3, mau SP3, karena Siti Fadilah ini dipersalahkan atas kasusnya orang lain, putusannya orang. Bayangin tuh, putusannya orang mempersalahkan dia. Sudah mau SP3 Siti Fadilah di 2012, tiba-tiba sama KPK diambil alih. Bayangin perkara yang sudah SP3 mau diambil alih. Apa itu supervisi koordinasinya, kan jelas nggak ada. Pak Sutarman, Kabar Eskrim, minta maaf Ibu, saya nggak punya kekuasaan apapun. Yang main atas. 2014 ya dijadikan tersangka. 2016 ditahan. Bayangin, orang yang mengatakan bahwa ini kenapa ditahan? Saya minta juga dicek ini sama Tama sama teman-teman. Ada nggak kaitan Siti Fadilah sama Namro? Baik. Yang mengatakan bahwa pangkalan Amerika Serikat itu sah-sah aja, tapi aku sebagai pangkalan. Ya, jangan meskipun itu. Tidak bisa. Yang kedua, mengenai masalah virus flu burung. Siti Fadilah kan mengatakan nggak ada itu virus flu burung. Dan penyembuhannya itu bukan vaksin yang harganya mahal, yang harus dibeli oleh rakyat di Indonesia. Baik, ini gitu. Pak Tama wajar, kita tentu sudah baca itu ya berbagai beritanya di media yang disebutkan Pak Arteria ini. Tetapi kemudian wajar juga jika publik kemudian mengkait-kaitkan seperti jalan pikiran Pak Arteria, jangan-jangan ini tindak pidana ini sebenarnya sengaja dikriminalisasi lah karena saya minta teman-teman juga dalam konteks ini kan melihat banyak hal ya. Tadi misalnya juga ada keluhan sebagai pelapor kok kita nggak direspon laporannya. Ada banyak laporan kenapa yang ini yang prioritas, kenapa ini nggak prioritas. Nah, ICW sendiri kan juga melakukan laporan kasus korupsi di Indonesia. ICW itu menjadi salah satu core-nya. Jadi kita sebagai NGO, sebagai LSM, kita melaporkan kasus korupsi itu menjadi mandat kita. Dalam konteks pelaporan kasus, itu betul-betul kan dilihat. Jadi pertama kali sebelum laporan KPK menjadi sangat banyak, KPK masih yang kemudian dia satu unsur dikejar. Mana perbuatan melawan hukum, mana kerugian negara, dan lain sebagainya. Tapi begitu makin ke sini, KPK memiliki standar yang lebih ketat. Kenapa? Karena laporannya makin banyak yang masuk dan dia harus memiliki standar prioritas. Mana yang dipilih? Dia akan pilih yang buktinya paling kuat, yang paling gampang diproses, terutama yang ada kayak semacam feedback. Mana? Kasus korupsi dilaporkan, feedbacknya mana nih? Oh, ada feedbacknya. Nah, dia akan prioritas kepada yang ada feedback. Jadi udah betul-betul ya, secara perbuatan lebih. Itu memang sulit. Pasti KPK yang paling tahu lah kalau seperti itu ya. Tetapi kalau menurut Pak Arteria tadi bahwa seringkali KPK ini justru malah menjadi alat alat politik ya, alat politik seperti itu. Dalam konteks politik mungkin juga kita harus lihat ya, kan kalau dalam hukum saya yakin semua orang juga sepakat, law is everything about evidence. Jadi semua sangat tergantung pada bukti yang ada. Nah, bagaimana kemudian untuk melihat bahwa antara relasi politik dengan hukum itu bisa dipisahkan? Tentu dalam proses persidangan yang sangat terbuka. Kita lihat di sana misalnya,
ada beberapa kasusnya dalam konteks pra-peradilan ya. Tadi contohnya Bu Siti Fadila. Iya, kita coba di perkara Siti Fadila ya. Siapa yang memberatkan Siti Fadila? Ada nggak korelasi ya materi muatan fakta persidangan dengan putusan vonis itu? Ya, pertama kan sudah ngomong Siti Fadila. Ada beberapa. Begini ya, kalau tanya, itu adalah dituduh politik, ya kan. Jadi selama ini yang kasus yang ditangani KPK yang maju ke pengadilan itu menjadi terpidana. Artinya 100% conviction rate ya, yang masuk di pengadilan tipikor. Artinya tidak ada hal-hal yang terkait dengan politik selama ini yang dikedepankan KPK itu. Ya, karena tiba-tiba diambil alih begitu loh, sudah mau SP3. Memang ada mekanisme untuk pengambilan alih itu diatur di pasal 9. Pak Yasin, Siti Fadila dasar pengambil alihannya apa? Itu pertanyaannya. Tunggu dulu. Jadi dasar pengambilan kasus yang ditangani penegak hukum lain itu diatur di pasal 9. Ya, misalnya apabila penegak hukum yang lain itu menangani kasus korupsi tidak ada ujungnya, terus tidak ada selesai-selesainya, bahkan dijadikan ATM. Atau misalnya saja bahwa kasus korupsi itu ternyata tidak melibatkan atau tidak mengkaitkan orang-orang yang sebenarnya melakukan kasus korupsi, malah yang ditangani yang lain, itu yang diambil alih oleh KPK. Dan sebab-sebab yang lain itu yang misalnya ya oleh penegak hukum yang bersangkutan diserahkan, ini lebih efektif diserahkan ke KPK. Ada yang begitu. Jadi macam-macam pengambilan alihan. Jadi ada yang sengaja diserahkan, ada yang diambil alih karena alasan-alasan. Kasus Siti Fadila ini kenapa, kasus Siti Fadila nih. Kasus Abdillah ini. Ketentuan pasal 9 ya itu. Kasus Abdillah, kasus Siti Fadila ini kan ditanya pada saat dia sudah menjadi tersangka, bahkan terdakwa kan, seperti itu sudah naik di pengadilan. Ya jelas apabila ditanya ya pasti dia memposisikan bahwa dia itu tidak bersalah. Saya ini adalah ditarget. Itu selalu begitu. Tak ada misalnya itu orang. Kita baca juga beritanya di berbagai media. Kita kan cukup fair ya. Artinya kan bisa melakukan tuntutan hukum. Nah ini Pak, kan sebenarnya bisa ada pra-peradilan. Gini loh, kalau selalu dikatakan pra-peradilan. KPK kan harusnya berani jujur hebat, jangan bohongin rakyat. Kenapa bohongin rakyat? Begitu orang pra-peradilan, ini yang saya kasih contoh. Besoknya mau putusan, logikanya kenapa nggak tunggu besok sih hasil pra-peradilannya apa? Tapi sehari sebelumnya di P21 kan, sehingga apa? Gugur itu pra-peradilannya. Ya, kemudian mengenai hakim, Pak Yasin yang terhormat, ingat nggak hakim di Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat, korupsi 150 juta, disikat KPK 18 tahun, Rahmat, tuntutannya. Ya karena penegak hukum itu seperti itu ya. Banyak juga Pak penegak hukum yang nggak bapak 18 tahun. Kenapa? Karena tidak kooperatif sama maunya KPK. Dia ngomong Pak, silakan kalau dia nggak senang dia bisa bapak ground frontier gitu. Nah Siti Fadila jelas. Saya belum cerita lagi nih mengenai masalah ada peta global ini. Ada Bush, ada juga yang namanya Bill Gates. KPK terima 30 juta. Siti Fadila ditawarin sama Bush, nggak mau kasih 30 juta. Saya akan mau terima 30 juta apabila saya bisa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan kooperasi atau bekerja sama dengan yang namanya Kementerian Kesehatan Amerika, bukan dengan Pentagon. Jelas. Satu itu. Yang kedua, kita juga ini KPK terima 20 juta dari Amerika. Ya kalau terima dibuktikan saja ya, kan? Itu nggak ada yang kebal gitu kan. Kalau hanya cerita kan repot ya. Semua bisa begitu kan bisa bapak cerita bisa. Jadi jangan disederhanakan. Kalau ada bukti ini kan karena Pak bicara kita harus menerima kembali. Tuntut itu KPK kalau memang enggak KPK Siti Fadila aja ngomong begitu Pak. Ini gunanya Rahmat. Kenapa? Tolonglah klarifikasi. Tolong hadir di hak angket. Benar nggak ada kejadian-kejadian seperti itu? Begitu juga sequence pada saat dia di TSK kan dalam konteks begini ya. Artinya kan selama ini kita hanya melihat dalam konteks proses peradilan. Ketika orang kemudian dihukum, ditersangkakan ada mekanisme peradilan. Mungkin tadi ada kritik. Kalau begitu tolong dong. Kalau misalnya pra peradilan selesaikan dulu pra peradilan baru naik P21 misalnya. Oke, itu bisa dijadikan masukan. Nah di sisi lain kan juga prosesnya bergulir, naik ke persidangan. Artinya kita sebagai masyarakat hukum, kita juga berharap masyarakat boleh kritis, tetapi juga tidak boleh kemudian mengabaikan proses yang sudah ada. Nah, dalam proses peradilan kan juga sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan divonis bersalah kena pasal 3, junto pasal pasal 3, junto pasal 11. Junto pasal 18 dan pasal 11. Iya. Jadi ada 3. Nah, kemudian kan ada proses. Nah, pertanyaannya begini. Kalau kemudian legislatif ada kritik, silahkan diberikan masukan. Nah, di sisi lain kemudian ada nggak ruang? Negara kita sudah bertahun-tahun yang lalu membuat sistem. Kalau orang nggak putus di pengadilan negeri, dia bisa banding ke pengadilan tinggi.
Kalau dia di pengadilan tinggi dikalahkan, dia bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Dan dia bisa faktanya kan nggak begitu. Persoalannya begini, artinya begini. Faktanya penzaliman, Pak. Itu mekanisme koreksi. Kan selama ini terjadi. Kalau memang dianggap itu ada persoalan dalam prosesnya, kan bisa diberikan masukan. Tetapi begini, itu sistem sudah ada dan itu dipakai. Jadi artinya apa? Negara juga tidak memberikan kemudian kalau salah kita ada ruang. Break dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi setelah break. Bisa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.